Terkadang hidup seperti permainan, entah menang atau kalah, tapi kamu harus memberikan semua upaya yang terbaik. Jangan takut dengan keadaan, tapi takutlah akan hidup sebagai muda-mudi yang tidak bisa apa-apa dan tidak bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat malam masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Utara. Jumpa kembali bersama saya Amalia dan Warna ID dalam acara talk show kesayangan kita semua di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Amalia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang partai politik pengusung. Menjelang musim hujan, justru suhu politik di Lampung Utara semakin panas. Hal ini karena semakin besarnya desakan masyarakat terkait dengan segera dilakukannya pemilihan Wakil Bupati Lampung Utara. DPRD Lampung Utara telah membentuk pansus atau panitia khusus dan sudah mulai bekerja dengan melakukan revisi terhadap tatip DPRD dan mempersiapkan tatip atau tata tertib pemilihan itu sendiri tentunya. Sementara yang akan mempersiapkan calon pengantennya adalah partai koalisi pengusung pasangan Agung Budi terdahulu yang sampai saat ini kabarnya belum pernah melakukan komunikasi baik antar partai pengusung maupun dengan pihak legislatif eksekutif. Untuk itu pada malam hari ini seyogyanya kami mengundang seluruh pimpinan partai politik pengusung untuk mengetahui secara langsung apa saja yang telah dan akan mereka lakukan. Namun pada kesempatan ini yang hadir hanya 2 partai politik pengusung dan hal itu tidak akan mengurangi hikmatnya pembicaraan kita pada kesempatan hari ini. Dan untuk itu di sini telah hadir dari Ketua Presidium Koalisi Partai Politik Pengusung Agung Budi Pilkada 2018, Bang Faruk Daniel SHCN. Selamat malam Bang Faruk. Selamat malam Mbak Amalia, selamat malam semuanya para pemirsa penonton ya Warna TV ya. Dalam kesempatan acara yang baik pada malam hari ini ya. Sehat Bang Faruk? Alhamdulillah sehat. Gagah banget nih kayaknya malam ini. Iya, ini jadi pengantin lagi. Oh, jadi pengantin lagi ya Bang? Iya. Oke. Baiklah, narasumber yang kedua kita sekaligus penutup kita karena tidak ada narasumber lainnya. Di sini telah hadir dari Sekretaris DPD PAN Lampung Utara, Bang Suwardi SHMH Certified Mediator. Selamat malam Bang Su. Selamat malam. Sehat Bang Su? Alhamdulillah sehat. Oke, tidak perlu menunggu lama-lama lagi, kita langsung aja nih ke Bang Faruk. Bang, sebelum Amal masuk ke inti pertanyaan nih Bang, ketika kita melihat polemik ya Bang ya, tentang lambannya tatip yang kemarin-kemarin nih Bang. Kira-kira Bang, sebelumnya apa komentar Abang terkait hal ini Bang? Silakan Bang Faruk. Ya, terima kasih. Selamat malam juga untuk Bung Suwardi. Kalau pada dasarnya kalau kita ngelihat aturan main yang ada di DPRD, karena kebetulan saya kan tahun 99 sudah jadi anggota DPRD. Iya. Sampai 2004, kemudian istirahat nggak nyalon. Ditambah lagi tahun 2009 yang lalu saya menjadi anggota DPRD provinsi. Iya. Sampai 2014. Kalau kita melihat kerja dan kinerja DPRD itu memang ada timetable-nya. Timetable artinya batas waktu bahwa suatu pekerjaan harus selesai. Sepengetahuan saya kalau pansus itu biasanya paling lama harus selesai 6 bulan. 6 bulan ya Bang? Jadi kalau DPRD Lampung Utara dalam hal ini membuat 2 produk keputusan perubahan tata tertib DPRD dan tata tertib pemilihan wakil bupati masih dalam rentang koridor
normal-normal karena belum melebihi batas sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Normal ya Bang ya? Normal, nggak ada Lamban ya, masalah, Bang, ya? nggak ada lambat-lambat. Kita juga nggak buru-buru. Oke, bener ya Bang ya, nggak Iya, buru-buru. waktu juga masih lama, Masih lama. masih lama ya. Gitu. Iya. Kabarnya ini semepet banget nih. Karena sisa masa jabatan dari Bupati ini sudah berapa tahun lagi gitu Bang. Makanya mungkin masyarakat menginginkan adanya percepatan gitu Bang. Iya, iya, iya. Seperti itu. Berarti menurut Bang Faruk normal ya Bang ya? Masih normal, Masih normal ya, karena dalam Undang-Undang 10 2016 ya, yang batas daluarsanya itu apabila tersisa 18 bulan. Ya. Lagi sisa masa jabatan, kalau kita lihat pelantikannya Maret 2019, artinya Maret 2024. Oke. Sekarang bulan September 2021, masih lama. Selama ya Bang ya? Iya, nggak buru-buru ya. Tapi masyarakat sangat menginginkan nih Bang ya, adanya pendamping dari Bupati Lampung Utara. Iya, iya. Oke, kalau Bang Su sendiri bagaimana nih Bang? Sebelum masuk ke intisari pembicaraan kita malam ini, apa Bang komentar Abang terkait lambannya? Kalau tadi kan Bang Faruk bilang normal nih Bang. Bagaimana pendapat Abang? Apakah lamban ataupun normal juga Bang? Silakan Ya. Bang Su. Selamat malam nih Bang Faruk. Udah lama sebenarnya nggak ketemu dengan ini politisi senior Lampung Utara. Sistemnya, iya. Jadi sekaligus ketua partai Gerindra ini. Tadi kayaknya belum sempat dikenalin, cuman presidium aja yang kenalin. Iya. Jadi terkait lambatnya DPRD, saya pikir ya betul kata Bang Faruk, masih dalam koridor inilah apa normal ya, belum daluarsa ya. Tapi memang kesannya saling tunggu ini sebenarnya Bang. Yang Benar, apa saling namanya pansusnya nunggu partai koalisi, kemudian partai koalisi juga mungkin nunggu pansus atau nunggu dari bupati kan, sehingga akhirnya saling tunggu. Nah kemarin itu agak tersengat karena pernyataan Pak Sekda kan, yang menyatakan bahwa ini bola ini sudah ada di tangan parpol lah intinya begitu. Nah parpol ini merasa tidak terima bahwa sebenarnya kami juga sudah bekerja, cuman masih nunggu pansus katanya kan, ya intinya seperti itulah antara Nasdem dengan PAN kemarin yang sempat menjawab itu di media. Nah jadi memang kalau melihat waktu sih memang masih panjang, tapi kan karena melihat kondisi Lampung Utara yang memang kayaknya sudah perlu sepertinya untuk ada wakil bupati, memang terasa pendek ini waktunya nih Bang. Dimana Pak Bupati mungkin dengan kesibukannya nggak ada pendamping, Iya. jadi memang harus segera katanya perlu. Maka kita masyarakat mungkin menunggu-nunggu ini. Ya, saya kira itu. Untuk membantu kinerja Bupati. Iya, ya, untuk Bang, membantu ya? kinerja Bupati. Oke, Ya. masyarakat sangat mengharapkan hal demikian rupa. Kalau tadi kan kita berbicara tentang komentar Bang, sekarang Amal pengen masuk nih ke pembicaraan kita gitu Bang. Nah, dalam hal ini nih Bang, apakah sudah diadakannya komunikasi antar parpol dengan Bupati maupun DPRD itu sendiri Bang, terkait hal ini Bang? Silakan Bang Faruk. Komunikasi antara Parpol. partai politik dengan Bupati maupun Bupati DPRD. maupun DPRD. Ya, artinya ini 3 tungku sejarangan kalau kata Iya. bahasa Minangnya, partai politik pengusung, Iya. kemudian yang akan mengantarkan pengantennya ke eksekutif lewat saringan di legislatif. Jadi 3 pihak ini kita nilai sekarang flashback ketika ada peristiwa yang membuat kita prihatin tempo hari, Oke. sehingga pemerintah menunjuk pejabat bupatinya dan akhirnya diangkat menjadi bupati definitif. Kalau nggak salah bulan Oktober ya, Oktober 2020. Ya, enggak, dari Pak Budi PJ jadi bupati. Disitulah titik awal untuk bicara memikirkan pengisian wakil bupati. Saya melihat statement daripada gubernur, Iya. langsung suratnya juga saya baca, bahwa gubernur menginstruksikan Iya. kepada bupati yang dilantik, Bapak Budi Utomo, untuk segera memproses pengisian wakil bupati. Oke. Dan saya lihat
Pak Wabudi Utomo sangat aktif dan proaktif menindaklanjuti instruksi dari Pak Gubernur. Buktinya beliau mengundang kami tempo hari, lupa saya tanggalnya, ke rumah dinas 4 partai politik ini. Berarti sudah terjadi komunikasi ya, Udah. Bang? Oke. Kemudian disusul lagi surat resmi Pak Bupati juga ke Sudah. masing-masing parpol. Oke. Sudah. Kemudian lagi ketika menyusun APBD 2021 Ya. yang disahkan sebelum 2021 itu langsung dianggarkan, artinya ada niatan baik dari Pak Budi untuk memang minta ditolong dicarikan kawan pendamping seperti itu, selaku Bang. wakil. Iya. Jadi Pak Budi sudah on the track, bagus. Langkah keduanya adalah dasar hukumnya. Dasar hukumnya ini yang memprosesnya DPRD. Iya, benar. Nah, kami presidium partai politik pengusung 4 partai ini, dari PAN, dari Gerindra, dari Nasdem, dari PKS, belum bisa berbuat apa-apa. Kenapa Bang belum bisa berbuat apa-apa? Apakah karena belum ada yang diputuskan sesuatu? Karena kita kan harus tahu kalau bahasa agamanya itu dalilnya, dasar hukumnya. Dasar hukumnya yang lagi dibuat, diproses sama DPRD. Terus Oke. syarat jadi wakil bupati itu apa sih? Daftarnya gimana sih? Berarti kemarin maaf Bang, Amal Iya. potong. Berarti kemarin pembicaraan dengan Pak Bupati terkait syarat dan lain-lain segitu Bang. Kemauan politik Pak Bupati untuk mengisi ini sudah benar. Kemudian DPRD sudah benar, buktinya sudah diproses. Iya. Nah, sekarang partai politik sampai ada dasar hukum belum bisa berbuat banyak. Oke. Kecuali kalau bicara informal, saya dengan Imam Suhada atau dengan Mas Nuzul. Iya. Kalau dulu saya ngobrolnya dengan Pak Darwin, sekarang harus ngobrol dengan Pak Hamidi. Kalau kami secara pribadi, ya Kota Bumi ini kan kecil, jadi sering temu, sering ngobrol dan lain-lain. Sering Tapi kafe formalnya bareng. belum bisa, Oke. karena dasar hukumnya Belum ada ya Bang? belum ada. Oke. Ya. Bang Suamal juga pengen tanya nih, sama dengan pertanyaannya hampir sama dengan Bang Faruk. Tadi Bang Faruk berbicara tentang bahwa Bupati telah mengundang ya Bang ya, partai koalisi. Kira-kira Bang, Bupati menitipkan apa saja Bang terkait kriteria untuk calon pendampingnya seperti itu? Iya. Bang? Kalau waktu itu yang hadir, seingat saya memang ketua parpolnya Bang Faruk aja ya waktu itu ya. Yang lain waktu itu diwakili. Nuzul ada Nuzul. Oh ada ini ya dari PKS ya. Agung ada. Iya. Belum jadi Nuzul. Oh ya masih Pak Agung ketua lama yang PKS ya. Dari PAN waktu itu diwakili Sama ini Ridwan Joni. Ridwan ya wakil ketua ya. Ya artinya mungkin dia belum menitipkan ini kriteria, mungkin waktu itu hanya ngobrol informal ya. Tapi yang jelas memang dia memang punya keinginan untuk adanya wakil bupati diisi. Nah, kalau komunikasi ya tetap jalan, memang komunikasi surat ada, memang kata Bang Faruk ke parpol. Iya. Kemudian komunikasi secara langsung yaitu pertemuan 1 kali waktu itu. Ya. Dianggarkan. Iya sudah dianggarkan. Nah itu juga memang bentuk-bentuk komunikasi sebenarnya. Tapi kalau komunikasi secara formal memang belum ada Bang, ya. Barusan informal Iya, tadi. bupatinya mau seperti apa, misalnya wakilnya juga belum kan. Apalagi perempuan kan, pengantin yang diinginkan Kira-kira pasangannya. pengantinnya kali ini perempuan apa laki-laki nih Bang? Jadi kalau kita kembali ke konstitusi, Iya. di Gimana, pasal Bang? 27 Undang-Undang Dasar 45 itu segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi Itu kita nggak perempuan boleh asal jangan bencong aja lah, ya. Ya. Oke, berarti dalam hal ini perempuan boleh dan laki-laki boleh. Tergantung dari parpol yang mengajukan seperti itu ya Bang ya. Kalau yang disepakati seperti itu. Sejauh ini kalau boleh Amal tahu juga Bang, kira-kira sudah ada belum Bang calonnya langsung gitu Bang yang sudah, oh ini loh kalau dari Gerindra ini loh calonnya, kalau dari Partai PAN ini loh calonnya, seperti itu Bang. Kira-kira udah ada belum Bang yang seperti itu? Kalau bakal calon banyak.
Bakal calon banyak ya, Bang? Ya, eh, artinya orang-orang yang potensial untuk kita kandidatkan Iya. internal. Apa namanya? Tapi kalau untuk calon itu perlu diskusi dengan Pak Hamidi, Pak Suwardi, Sekretaris PAN dan Iya. lain-lain. Dan itu juga nggak diselesai di tingkat kabupaten DPC atau DPD di kabupaten. Ini nanti yang meneken apa BWKWK-nya istilahnya. Kalau kita daftar ke KPU, Iya. itu ketua umum masing-masing partai politik itu. Ketua umumnya langsung. Pusat. Berarti kalau ketua umumnya Gerindra, Pak Prabowo langsung. Enggak, 4 partai ini Pak Prabowo Subianto, Iya. Pak Surya Paloh, Pak Zulkifli Hasan, Pak PKS nih lupa saya barusan. Berarti nanti Mm-mm, mereka yang itu akan yang godok. Oke. Apakah Nah, calon kita yang cocok seperti itu? usul nama boleh, Iya. tapi belum tentu nama yang kita usulin apa Di ACC di seperti ACC, itu. gitu. Jadi kita makanya kalau udah ada calon belum bingung saya jawabnya, Belum bisa ngejawab ya, Bang belum ya? bisa jawab. Oke, kalau Bang Sumang udah bisa ngejawab belum nih, Bang? Iya. Sama kalau bakal Sama ya, calon Bang? sih banyak kita Banyak. kader-kader partai itu pasti Iya. potensial, kemudian pasti semuanya juga siap. Iya. Nah, masalahnya yaitu tadi, memang siapa yang akan direstui, kemudian siapa juga yang pantas kira-kira untuk berdampingan dengan Pak Budi, ini masih tahap penggodokan juga Tahap ya. penggodokan ya, Bang ya. Jadi banyak kalau potensialnya baik laki maupun perempuan ya. Kalau bencong kata Bang Faruk tadi ada. Dilarang ya, Bang ya. Iya. Iya. Nah, ini kalau calon memang belum ada, tapi bakal calonnya sudah banyak yang Bakal kita calon. dapat. Terkait bakal calon nih, Bang Su. Kira-kira, Bang, kriteria apa saja sih, Bang, yang harus dipenuhi oleh bakal calon tersebut, Bang? Iya, yang pasti yang sesuai dengan persyaratan yang ada di undang-undang ya. Iya, Bang. Mungkin Artinya- bisa dikasih contoh, Bang. Minimal berusia 18 tahun atau 21 tahun kan. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal dan dikenal kan. Mengenal dan dikenal. Iya. Mapan termasuk nggak nih, Bang? Iya, masuk dong. Kita Mapan semua masuk kriteria. Cuman yang jelas parpol ini mengutamakan kadernya. Iya. Ya, jadi 4 parpol ini masing-masing mengutamakan kadernya, siapa yang akan dimajukan, nanti berunding ya. Tinggal 2 orang nanti yang akan kita ajukan ke dewan. Oke. Melalui bupati ya. Jadi kriterianya sih jelas ya, harus Sudah itu tadi sudah ada jelas dalam ya, Bang, undang-undang ya. ya. Kira-kira, Bang, kalau dari kader PAN sendiri nih, Bang, kalau menurut Bang Su, apakah kader PAN sudah memenuhi, Bang, kriteria tersebut? Ya, insya Allah sudah. Sudah ya, Bang, Baik yang laki maupun yang perempuan, Iya. insya Allah sudah banyak yang memenuhi, mulai dari ketua yang sekarang, mantan ketua yang dulu, Bang Darwin, ya. Kemudian mungkin sekretaris yang dulu, sekretaris yang sekarang. Sudah Kalau ya, Bang, ya? Kalau yang dari perempuannya, kita juga memang ada anggota dewan yang perempuan kan. Benar-benar. Ya, semuanya insya Allah siap. Ya, nah Insya Allah ini siap. tadi kata Bang Faruk tergantung dengan restu komprominya, Komprominya kemudian dulu ini. restu dari pusat. Kalau dalam ini calon pengantin itu masa ta'arufnya sudah Iya. sedang dijalani masa ta'arufnya. Ya, tinggal milih lagi ini mana yang pas untuk menjadi pasangannya. Oke. gitu. Tinggal pilihan lagi Iya, ya, Bang. tinggal milih lagi. Oke, Bang Faruk, Amal juga pengen tanya nih, Bang. Kalau kita dengar kemarin kan ada isu nih, Bang, ya, tentang pro dan kontra terkait daripada Pilwabub ini, Bang. Ada pronya, ada kontranya seperti itu, Bang. Dan itu hal yang biasa terjadi ya kan, Bang. Nah, menurut Abang bagaimana nih, Bang, selaku dari partai politik pengusung menanggapi hal ini, Bang? Nah, itu memang namanya demokrasi. Iya. Ada dinamisasinya Dinamisasi, ya, Bang, ya? dinamikanya, ada yang pro dan ada yang kontra, dan itu memang hukum sunatullah lah. Benar-benar. Nggak ada orang yang semuanya senang sama kita, Benar. nggak semua orang juga benci sama kita. Benar banget. Semakin banyak yang senang juga ada banyak juga yang benci. Normal itu. Sepakat. Kalau mengenai wakil bupati ini, kalaupun ada yang pro normal, ada yang kontra normal. Normal. Sekarang kita bicara kapasitas pro dan kontranya itu sebagai apa, Oke. kan gitu. Karena pada dasarnya urusan diisi atau tidak diisi wakil bupati ini, kalau bicara undang-undangnya, ini urusan hak partai pengusung, bukan Hak partai urusan pengusung. siapa-siapa.
kalau partai pengusung mau ngisi dia terisi, namanya hak. Benar. Kalau memang partai pengusung komprominya udahlah nggak usah diisi, silahkan Pak Budi jalan sendiri, iya nggak diisi. Iya. Jadi yang apa namanya pro dan kontra itu harus kalau 4 partai ini kompromi harus diisi, artinya ngisi. Tapi kalau 4 partai politik ini udah nggak perlu diisi, artinya enggak, namanya hak. Tapi memang ada sebagian masyarakat yang minta itu diisi, Diisi. ada yang minta tidak diisi. Kita hormati itu pendapat. Tapi sebagian besar sepertinya nih Bang Iya. ya, 85% diisi pengennya nih Bang, masyarakat seperti Iya. itu. Enggak, sebenarnya gini, Gimana Bang? masyarakat ini kan banyak lapisan, Oke. banyak golongan, banyak tingkatan, Iya. beda-beda latar belakang, beda-beda profesi, dan mana masyarakat yang bersentuhan kepentingan langsung dengan jabatan tersebut. Oke. Tapi kalau kayak petani, pedagang, buruh, supir yang tidak terdampak langsung, itu cuek aja, mau ada wakil bupati monggo, enggak ada juga enggak apa-apa. Iya. Nah sekarang kita identifikasi yang pro ini yang apa di sebelah mana, atau yang kontra ini yang di sebelah mana, itu yang perlu diidentifikasi. Sebenarnya persentasenya dikit. Paling pemerhati politik, analis politik, yang apa? Ada yang pro, ada yang kontra. Paling birokrasi, ASN yang punya kepentingan eselonisasi jabatan. Berarti dalam hal ini Iya. Bang Faruk secara tidak langsung mengatakan bahwa masyarakat kurang memperhatikan seperti itu. Bukan memperhatikan, karena tidak berdampak langsung sama beliau. Oke. Ada bupati atau tidak ada wakil bupati atau tidak ada wakil bupati. Tetap berjalan seperti itu. Dunia mereka tetap jalan. Yang ngesol sepatu tetap ngesol Iya. sepatu, kan gitu loh. Benar. Tapi kalau ini ada elemen yang sifatnya mungkin punya sentuhan kepentingan pengusaha nih. Oke. Pengusaha itu 2 macam. Ada pengusaha yang tergantung kepada APBD, APBN. Ya. Ada yang memang dia nggak pakai APBD, Mandiri seperti itu ya, mandiri. Bang, ya. Nah, yang punya cawe-cawe pro sama kontra biasanya pengusaha yang Memiliki urus-urusannya dengan APBD dan Oke. APBN. Kepentingan itu tadi ya, Kepentingan, Bang, ya. vested interest kalau bahasa Inggrisnya. Oke. Ya. Iya. Kalau Bang Su sendiri Bang, bagaimana Bang? Abang selaku partai politik pengusung menanggapi hal tersebut Bang? Pro dan kontra tadi. Bang. Iya. Kalau pro dan kontra memang wajar ya. Benar. Saya justru bersyukur, artinya memang masyarakat ini memperhatikan, peduli ya. Bahwa mereka peduli bahwa ada yang pro memang perlu wakil bupati, karena misalnya melihat bahwa beban kerja Pak Budi terlalu tinggi misalnya kan. Yang yang kontra bantu juga seperti iya. Kemudian yang pro juga dia punya dia punya pemikiran bahwa itu amanat undang-undang, jadi harus Oke. diisi. Nah, yang kontra ya itu tadi, ngapain ada wakil bupati kalau bupati mampu misalnya. Kemudian karena masa jabatannya tinggal berapa tahun lagi misalnya, kenapa ngabisin anggaran banyak, pemilihannya juga memerlukan biaya yang banyak. Jadi wajar saja ada pro dan kontra, tapi nanti dilihat kepentingannya apa, yang kontra, yang pro, latar belakangnya apa. Berarti tadi maaf Bang, mau potong. Secara tidak langsung berarti sama yang seperti dikatakan Iya, Bang Faruk sama. seperti itu. Jangan-jangan yang kontra juga merasa nanti popularitasnya berkurang karena ada wakil bupati misalnya, bisa jadi ya seperti itu kan, macam-macam ya. Jadi ya kita biarkan saja. Kalau memang dia nanti berimbang antara pro dan kontra, ya kita temukan dulu nanti apa alasannya yang pro, apa alasan yang kontra, kan biar ada diskusi terbuka. Nah iya, kita survei nanti parpol yang memberikan penilaian apakah perlu atau tidak, kata Bang Faruk tadi. Kalau yang pro-nya ternyata alasannya kuat, ya kita tetap mengadakan wakil bupati. Kalau yang kontranya ternyata alasannya kuat, ya sudah kita tidak adakan nanti. Tergantung. Berarti ini pro dan kontra ini tergantung dari kepentingan itu tadi. Ya? Iya, ada kepentingannya juga. Tergantung apakah kontranya yang tinggi ataukah pro yang tinggi seperti itu Bang. Iya, betul. Kalau kita berbicara tentang pro dan kontra yang tinggi, bagaimana tentang yang kemarin tatip sudah dibuat dan anggaran yang sudah ditetapkan seperti itu Iya. Bang? Ya tetap itu berjalan, tapi nanti masalahnya diisi atau tidak ya itu
itu kan tergantung hak partai juga, jadi Berarti tergantung kembali kesepakatan lagi ya, dia Bang, ya, kembali ke ke partai ini politik. parpol juga ya. Oke, Bang Faruk mungkin Amal sedikit berbicaranya agak pahit nih Bang ya. Mungkin Iya. kemungkinan terpahitnya seperti ini Bang. Di Lampung Utara akan terjadi pemilihan seperti itu Bang, misalnya. Iya. Dan kemungkinan terpahitnya bisa jadi seperti di Lampung Tengah Bang, sama di Bekasi, tidak terjadi pelantikan seperti itu Bang. Iya, iya. Sudah dipilih, sudah menghabisi anggaran banyak, sudah menghabisi waktu yang banyak, tapi tidak dilakukan pelantikan. Iya. Nah, bagaimana nih Bang siasat untuk menghadapi hal ini gitu Bang? Iya, itu yang sudah dipelajari juga sama Pansus Tatip Pilwabub. Istilahnya rugi bandar gitu. Jangan sampai usaha mereka jadi sia-sia kan. Dan kita pelajari juga kenapa Lampung Tengah nggak dilantik. Masalahnya kenapa? Di Bekasi juga ya. Benar. Sepengetahuan saya itu kesalahan istilahnya sifatnya legal formalnya. Rekomendasi itu ditandatangani oleh pimpinan partai tingkat daerah. Bukan pusat Bang. Makanya nggak SK-nya nggak keluar. Berarti kesalahannya terdapat di daerah seperti itu Bang. Iya, partai politik itu harusnya, itu kata saya, ini tanda tangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo, Iya. harus tanda tangan Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Anwar, harus tanda tangan Ketua Nasdem Pak Surya Paloh, Ketua Umum PKS, Presiden kalau PKS sudah diganti kalau nggak salah. Apa itu lupa saya. Itu kalau sepanjang itu yang tanda tangan, artinya secara legal formal sah dan meyakinkan kalau bahasa hukumnya ya. Ya, itu kesalahan saya lihat gara-gara rekomendasinya bukan ditandatangani oleh main sendiri di daerah. Contoh saya sama Suwardi, kebetulan Suwardi ini sekretaris PAN dengan Pak Hamidi, Kang Kokongko, betekenan kami ya enggak ya. Ya. Tapi nggak ngomong-ngomong sama yang SK-in kami di atas Yang itu. di atas berarti hal ini amal Itu tarik secara formal salah, sehingga Mendagri nggak mau ngeluarin apa? SK tadi seperti SK-nya. itu. Jadi nggak dilantik-lantik. Nggak dilantik-lantik. Sayang sekali anggaran yang Iya, sudah jangan dikeluarkan. sampai kesalahan yang itu Iya, terjadi di Lampung Utara. kita pelajari kesalahan Iya. dan kita ambil pengalaman dari kabupaten Betul. tersebut ya Bang ya. Betul. Kalau Iya. Bang sendiri Bang, bagaimana Bang menanggapi hal ini? Sayang sekali nih Bang, kalau kita lihat kemarin Lampung Tengah dan Bekasi tidak dilantik Bang. Iya, Kecewa itulah kayaknya perlu parpolnya. kehati-hatian parpol itu tadi. Benar. Ya. Jadi memang di undang-undang juga jelaskan bahwa yang mengesahkan tanda tangan itu memang harus dari pusat. Pusat. Ya, jadi langsung ketua umum dan sekretaris jenderal biasanya tanda tangan siapa yang akan dicalonkan. Nah dewan juga mestinya ya sesuai dengan tatip juga lah ya. Iya. Dia kalau terima surat rekomendasi itu harus lihat dulu siapa yang tanda tangan dia. Kalau yang tekennya saya dengan Bang Faruk ya nggak laku gitu. Jadi walaupun dia sudah dipilih, sudah berjalan dengan sesuai dengan prosedur, itu batal dan Mendagri tidak mau ambil resiko itu kan, karena dia juga nanti takut disalahkan. Oke maaf Bang, berarti dalam hal ini kalau yang amal tarik garis besarnya, hal yang harus menaikkan hal tersebut adalah dari pusat seperti Iya, itu Bang ya. Dewan Pimpinan Pusat. Pimpinan daripada partai koalisi-koalisi ini gitu. Iya. Partai-partai koalisi seperti itu. Jadi memang tapi kesepakatannya dulu sepakat dulu di daerah. Di daerah. Siapa calon dua itu yang akan diajukan, nanti dari pusat tinggal teken dua orang ini harus sama ya. Namanya harus sama dua ya. Banyak dua. Kalau dari Gerindra mencalonkan saya dengan Bang Faruk, Iya. dari PAN juga harus sama. Dua ini. Kalau Seperti dia itu. beda-beda juga nggak bisa ya. Dari PAN si A dan si B, dari Gerindra si C dan si D disampaikan sini juga tidak bisa dilanjutkan karena dia mesti dua ya. Nah di Bekasi dengan Lampung Tengah juga memang sama. Di Lampung Tengah itu kalau nggak salah memang yang tanda tangannya bukan dari pusat, sehingga dia sudah Kampungnya Pak bertemu. Suwardi. Iya. Kemudian yang di Bekasi itu dia sudah ditandatangan pusat, tapi ditarik lagi kalau nggak salah, diganti namanya. Iya, ada pembatalan calon itu. Kenapa tuh Bang kalau kira-kira? Nggak ngerti saya kalau di Bekasi itu. Kemudian dia menyampaikan calon yang baru, Iya. sehingga prosesnya sudah jalan. Ada SK calon yang baru lagi, akhirnya ya Mendagri nggak mau ambil risiko itu, akhirnya
tidak terlantik, dikeluarkan ya, SK. tidak dikeluarkan SK-nya daripada terjadi konflik berkepanjangan kan. Lebih baik di stop, dan akhirnya masa jabatan juga sudah mau habis kan. Kira-kira nih Bang, apakah hanya kita di sini hanya mengantisipasi terkait legal formal saja Bang? Apakah ada pengantisipasian yang lain agar parpol yang sudah terpilih tadi dilantik seperti itu Bang? Wakil bupati yang terpilih. Iya, maaf, wakil bupati yang terpilih langsung dilantik seperti banyak itu. ya antisipasi lain. Misalnya kalau misalnya bupati tidak mau merekomendasikan atau mengusulkan kan, atau antisipasi misalnya calon itu mengundurkan diri. Nah itu diatur dalam tatip mestinya. Di tatip mesti rigid tentang itu ya. Kalau misalnya jangan ada celah-celah sampai akhirnya gagal atau sampai akhirnya tidak terlantik, maka harus rigid lah tatip yang dibuat oleh dewan. Ya. Kalau dia mundur denda berapa misalnya, karena dia tidak boleh mundur kalau dia sudah dicalonkan itu. Berarti Kemudian kalau misalnya bupati tidak menyampaikan ke gubernur atau ke Mendagri, ada sanksinya terhadap bupati atau ada langkah lain misalnya, nah itu sudah harus diatur ya. Sudah. Terkait hal ini tentu saja sudah diatur ya Bang ya oleh tatip gitu. Iya, mudah-mudahan sudah. Ya. Sudah ya Bang Faruk ya. Ya terlepas karena tatip itu kan rujukannya tetap undang-undang dan peraturan pemerintah. Ada tatip itu kan sifatnya ngambil rincinya saja, teknis. Tetapi hukum dasarnya tetap yang lebih tinggi. Tetapi bukannya kita kalau saya menilai yang berjalan selama ini kemungkinan itu terjadi kayaknya kecil. Karena saya lihat kemauan politik, kemauan politik Pak Budi Utomo sendiri besar bagus. Buat ya. apa dia nahan-nahan surat? Ya kan yang akibatnya dia harus diuji, dianggap melawan hukum. Benar. Memang kita lagi pusing gara-gara refocusing. Ya kan Pemda ini pusing nih gara-gara refocusing. Udah itu jadi kusut lagi urusan politik, tambah kusut nanti. Dia pasti nggak mau ngambil resiko itu Pak Bupati. Begitu juga DPRD, peluangnya kecil untuk ngehambat seperti itu ya Bang. Nggak. Berarti dalam hal ini baik parpol, DPRD, Bupati, insya seirama, Allah ya Bang ya, iya, seirama ya Bang ya, seiring sejalan ya Bang ya. Iya. Bukan kau diseringku di jalan seperti itu. Bukan. Oke, terakhir nih Bang, Amal pengen tahu, mungkin Abang pengen ngasih saran mungkin Bang untuk terkait hal ini gitu Bang, ataupun istilahnya closing statement lah Bang dari Abang Faruk seperti itu terkait pembicaraan kita malam ini. Iya. Baik Mbak Amal, intinya daripada peristiwa politik yang akan kita jalani ini, kami 4 partai politik ini nanti saya selaku ketua presidium, ketika ketua DPC dan atau DPD serta sekretarisnya kami 8 ini kumpul. Saya nanti mau nyumbang saran sebaiknya. Gimana tuh Bang? Sebelum kita menentukan 2 nama yang akan diusulkan, ada baiknya saya mengharapkan kawan-kawan akan saya ajak silaturahmi dengan Pak Agung Ilmu Mangkunegara. Sebagai etikanya, fatsun dan tata krama. Ya kan, ini kan musibah yang tidak dikehendaki oleh partai pengusung. Benar. Ya itu yang kata saya tadi, nggak ada manusia biasa itu nggak ada salah. Benar, semuanya pasti ada. Dari salah Sabang sampai Merauke itu, kalau dia manusia pasti ada salahnya. Sepakat. Nah, kebetulan aja kita ini aib kita belum dibuka sama Tuhan aja. Alhamdulillah kalau dosa semua ini. Ya artinya kita nggak ada yang suci, kita nggak ada yang ini. Ini adalah pelajaran untuk pemimpin kita ke depan. Saya akan ajak Pak Imam, Mas Imam, Mas Nuzul, Mas Hamidi, Kiai Hamidi ya. Ya harus kita soan silaturahim dengan mantan bupati karena koalisi ini koalisi Agung Budi loh. Benar. Dan yang berlaku sampai periode jabatan berakhir. Harus ngomong dong dengan Pak Agung Ilmu Mangkunegaranya sebagai tata krama etikanya. Siapa tahu beliau juga punya orang yang mau dia Ada nggak ini Pak Agung, kami ini
mau Iya. nerusin hajat, dasar hukumnya sudah ada. Oh, kalau katanya dia siapkan sekian nama, ya untuk kita diskusikan, kita kompromikan. Kira-kira Bang mungkin Gitu loh. Kita hormati harus tetap Pak Agungnya. Iya benar-benar. Iya. Kira-kira kapan nih Bang akan dilaksanakan? Tunggu dasar hal hukumnya tersebut? keluar. Karena kita nggak tahu. Kalau pembicaraan kemarin awal-awal September ini nih Bang, dasar hukumnya akan dikeluarkan Iya. seperti itu. Iya. Berarti tidak lama lagi nih Bang ya. Iya. Ini sudah awal Kita September. sowan sebagai etika tata krama sopan santun Iya. kepada koalisi Agung Budi. Oke. Agungnya mau ditanya dulu, ya kan, etikanya. Oh, masalah beliau, udah saya nggak ikut-ikutan, atur aja sama partai koalisi, ya sudah. Tapi kalau dia, oh ini saya minta nama ini untuk nah kita kan diskusi nih, kita ngobrol juga sama pimpinan partai kita Iya masing-masing. benar-benar. Karena nggak bisa dinafikan buah ini yang nyemai, yang nyiram, yang bibit, yang segala macam, ya Pak Agung sama Pak Budi. Masa Agungnya ditinggalin? Iya, oke. Ya, gitu ya. Oke Bang. Terima kasih Bang Faruk. Bang Su, bagaimana Bang terkait saran maupun tanggapan serta closing statement? Iya. Silakan Bang Su. Kalau saya sih berharap tetap masing-masing pihak tetap bekerja pada berjalan pada relnya masing-masing. Ya. Oke. Jadi parpol tetap fokus dengan siapa yang akan dicalonkan, ya. Kemudian bisa membuka komunikasi lagi dengan Pak Budi. Ya, kalau mungkin Pak Budi ada pandangan siapa yang cocok juga, ya. Ya, selain Pak Agung. Ya, Pak Budi juga perlu karena dia yang Iya. akan berdampingan kan. Itu otomatis. Iya, jangan sampai dia dikawin paksakan juga Iya. nanti kan istilahnya kan. Jadi perlu kita silaturahmi lagi. Dan saya saran juga sama Pak Budi ya diinisiasi juga silaturahmi ini supaya dia mungkin mengundang partai politik Iya. pengusung ini ya. Agar Kira-kira bertemu tadi seperti itu iya, ya, Bang. supaya ketemu. Ini loh saya pengen pendamping saya ini misalnya. Iya. Ya, syarat-syaratnya misalnya. Tidak perlu nyebut nama nggak apa-apa, yang penting kriterianya apa ya. Dia harus tinggi besar misalnya kan, matanya sipit, Harus manis seperti pakai itu. kacamata misalnya kan, pakai anting-anting misalnya, kita dengarkan dulu ya. Iya. Pak Budi, Pak Agung tadi saran dari Bang Faruk, semua pihak-pihak kita dengarkan dulu, nanti kita parpol masing-masing kembali ke internalnya. Oh, siapa ini yang cocok dengan maunya Pak Budi misalnya, Iya. pakai kacamata, nah ini Pak Suwardi nih pakai kacamata misalnya kan. Kemudian iya, pakai jas, nah Bang Faruk ini kan. Faruk nih. Iya. Bang Nah, maju jadi ya Bang ya nanti Bang kalau tetap kita dengarkan dulu itu. Iya. Nah, di samping DPRD tetap berjalan di relnya juga ya, mengolah tatip segala macam itu, mengamankan jalannya persidangan nanti kan supaya dia sampai dengan dilantik pelantikan. Saya kira itu. Oke. Terima kasih Bang Su atas closing statement. Begitu juga Iya. dengan Bang Faruk Iya, yang iya. sudah memenuhi undangan warna ID Iya. Lampung pada kesempatan malam hari ini. Iya. Sudah jauh-jauh meluangkan waktu tentunya. Sama-sama. Semoga tidak bosan-bosan ya Bang ya ketika diundang lagi untuk Ya. mengedukasi masyarakat Lampung Utara. Ya, Terima kasih abang-abang yang mengucapkan. Harapan tentunya akan selalu ada, dan dalam hal ini masyarakat Lampung Utara beserta partai pengusung yang berkesempatan berkecimpung dalam adu wakil bupati ini sangat mengharapkan hasil yang terbaik demi memajukan kesejahteraan kabupaten tercinta tentunya. Saya ucapkan terima kasih, saya Amalia beserta kru dan beserta kerabat kerja pada malam hari ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.